Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai animalia atau hewan. Nah, biasanya pada animalia kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan klasifikasi dari animalia. Baiklah, kita akan masuk ke ciri-ciri dari animalia. Biasanya animalia ini merupakan organisme multiseluler atau memiliki sel banyak. Nah, kemudian bersifat eukariotik. Inti sel sudah memiliki membran inti. Biasanya animalia ini atau hewan itu memerlukan oksigen untuk bernafas, kemudian bereproduksi secara seksual. Nah, jadi itulah ya ciri-ciri dari animalia. Untuk klasifikasi animalia atau hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu avertebrata, hewan tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dimulai dari hewan avertebrata. Untuk hewan avertebrata ini dibagi menjadi beberapa filum lagi, yaitu ada namanya porifera atau hewan berpori. Nah, biasanya hewan berpori ini memiliki sifat diploblastik, yaitu memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ektodem dan endodem. Dan biasanya terdapat pori-pori atau rongga pada tubuhnya yang disebut dengan spongosol. Itu berfungsi sebagai jalan masuk air yang membawa makanan. Kemudian memiliki 3 buah saluran air, yaitu askon, sikon, dan leukon. Kemudian habitatnya di perairan atau di air laut dalam. Nah, untuk klasifikasi dari porifera ini sendiri itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada Calcarea, kemudian ada Hesactinellida, dan ada Demospongiae. Nah, itu adalah jenis dari porifera. Berikutnya ada Colenterata atau hewan berongga. Nah, hewan ini biasanya memiliki rongga tubuh yang berfungsi sebagai usus, memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap atau melumpuhkan mangsa, habitat di air laut atau air tawar, dan biasanya memiliki metagenesis menjadi 2 tipe, yaitu tipe polip yang berarti menempel pada substrat tertentu, dan tipe medusa yang berarti hidup bebas. Kemudian untuk klasifikasi dari Colenterata ini ada hidrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Nah, itulah tadi hewan Colenterata, hewan berongga. Berikutnya ada Platyhelminthes. Nah, ini adalah cacing pipih. Ciri-ciri dari cacing pipih ini yaitu memiliki tubuh triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan, ada ektodem, mesodem, dan endodem. Ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Biasanya cacing pipih ini tidak memiliki rongga tubuh atau acelomata dan tidak memiliki sistem sirkulasi. Untuk proses berkembang biaknya memiliki 2 cara, yaitu ada fragmentasi atau membelah diri, dan ada perkawinan silang antar individu. Untuk klasifikasi dari cacing pipih ini atau Platyhelminthes ini ada Turbellaria, cacing rambut getar, kemudian ada Trematoda, cacing hisap, dan satu lagi ada namanya Cestoda, cacing pita. Berikutnya ada Nemathelminthes atau cacing gili. Nah, biasanya cacing gili ini banyak dijumpai pada usus manusia. Untuk ciri-ciri Nemathelminthes ini disebut sebagai hewan pseudocelomata karena memiliki rongga semu dan memiliki tubuh triploblastik dan berbentuk bulat panjang. Untuk reproduksinya secara seksual dengan cara fertilisasi internal. Ini termasuk perkawinan juga. Untuk klasifikasi Nemathelminthes ini ada Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut. Nah, hidup di dalam usus manusia, biasanya menghisap sari makanan yang ada di dalam usus. Kemudian ada Wuchereria bansrofti. Nah, ini cacing rambut. Kemudian ada Ancylostoma duodenale. Nah, ini cacing tambang, hidup dalam usus manusia juga dan memiliki alat pengait untuk mencengkeram dan menghisap darah. Kemudian ada Enterobius
vermicularis. Nah, ini cacing kremi. Biasanya timbulnya rasa gatal-gatal terus-menerus di sekitar dubur. Berikutnya ada Annelida, yaitu jenis cacing yang paling banyak dijumpai, cacing tanah biasanya. Nah, ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada Polychaeta, kemudian ada Oligochaeta dan Hirudinea. Nah, jadi itu jenis-jenis dari Annelida. Berikutnya ada Mollusca, ini disebut dengan hewan lunak. Nah, untuk ciri-cirinya biasanya terdiri dari 3 komponen di tubuhnya, yaitu ada kaki berotot, kemudian ada massa visceral. Nih, massa visceral ini adalah bagian tubuh yang lunak. Kemudian ada mantel fungsinya untuk melindungi massa visceral atau bagian tubuh lainnya. Dan biasanya sebagian besar dilindungi oleh cangkang yang tersusun atas cat kapur. Untuk klasifikasi dari Mollusca ini itu ada namanya Ambineura, kemudian ada Bivalvia. Ini contoh dari Bivalvianya adalah yang sering kita jumpai itu kerang. Kemudian ada Gastropoda. Jenis Gastropoda ini ada bekicot, kemudian siput, dan ada jenis lain itu Cephalopoda. Cephalopoda ini ada jenis seperti cumi-cumi atau gurita. Kemudian ada Scapopoda. Berikutnya Arthropoda, yaitu hewan kaki beruas-ruas. Nah, untuk ciri-ciri Arthropoda ini memiliki tubuh beruas-ruas dan terbagi atas kepala, dada, dan perut. Memiliki organ sensoris mata, penciuman, dan antena untuk sentuhan dan penciuman. Cara reproduksinya secara seksual, yaitu dengan proses fertilisasi. Untuk klasifikasi Arthropoda ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Crustacea, yaitu udang-udangan. Contohnya ini ada kepiting dan rajungan. Kemudian ada jenis Myriapoda, yaitu hewan berkaki banyak. Contohnya itu yang banyak kita jumpai misalnya lipan dan luwing. Kemudian ada jenis Arachnoidea. Nah, ini contohnya ini banyak, ini ada laba-laba, kalajengking ataupun tungau. Nah, kemudian ada jenis Insecta. Ini contohnya lalat, belalang, dan jangkrik. Bahkan ada kupu-kupu dan lebah. Berikutnya Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Nah, untuk ciri-ciri dari Echinodermata ini misalnya tubuh tersusun atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan triploblastik celomata. Untuk kulit tubuh terbuat dari zat kitin sebagai rangka luar, dan pada permukaan insang kulit terdapat duri. Nah, biasanya semua jenis Echinodermata ini merupakan hewan laut, dan untuk sistem reproduksi terjadi secara seksual dengan proses fertilisasi atau pembuahan eksternal. Untuk klasifikasi Echinodermata ini ada yang pertama namanya Asteroidea, yaitu bintang laut. Kemudian ada Ophiuroidea, yaitu bintang mengular. Kemudian ada lagi Crinoidea, lilia laut. Ini ada Echinoidea, yaitu landak laut. Dan yang terakhir tuh ada Holoturoidea, yaitu mentimun laut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk vertebrata ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu ada Agnatha dan Gnatostomata. Nah, untuk ciri-ciri dari Agnatha ini hewan yang tidak memiliki rahang, dan bentuk badan ini ramping, panjang, dan biasanya terdapat di perairan laut dan tawar. Untuk klasifikasi Agnatha ini ada 2, yaitu Mycini hagfish dan Lamprey atau Cephalospiromorphi. Nah, biasanya ini jenis ikan pemakan bangkai ini biasanya, karena mulutnya ini ada penghisap. Untuk Gnatostomata ini adalah hewan yang memiliki rahang bersendi dan dapat digerakkan ke atas dan ke bawah.
Nah, biasanya untuk klasifikasi dari Granatostomata ini dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada Chondrichthyes, itu jenis ikan yang biasanya rangkanya tersusun atas tulang rawan. Untuk mulutnya berhang kuat dan terletak di bawah tubuh, biasanya bernapas dengan insang. Nah, contohnya ini ada ikan pari dan hiu. Selanjutnya ada jenis Osteichthyes. Nah, ini adalah jenis ikan yang memiliki tulang keras atau tulang sejati dan bersirip. Untuk contohnya ini ada ikan bersirip duri, yaitu ikan mas, ikan gurami, ikan lohan, dan ada juga ikan bersirip laus atau ikan paru-paru. Kemudian ada amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup baik di darat maupun di air dan dapat mengalami metamorfosis. Dan biasanya amfibi ini memiliki kulit licin, tidak bersih dan tipis. Untuk contohnya itu ada katak pohon, ada bangkong, dan ada bancet. Berikutnya ada reptilia, yaitu hewan melata. Nah, untuk reptilia ini biasanya hewan yang dapat hidup di darat maupun di air juga. Kemudian untuk tubuhnya itu ditutupi oleh sisik. Dan untuk klasifikasi dari reptilia itu sendiri dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada jenis Chelonia, yaitu kura-kura dan penyu, ada krokodil, itu buaya dan aligator, ada squamata, itu jenis ular, dan ada Rhynchocephalia, itu jenis bunglon dan iguana. Berikutnya jenis hewan vertebrata lainnya yaitu aves atau unggas. Nah, untuk unggas ini biasanya tubuhnya ditutupi oleh bulu dan berdarah panas, kemudian bernapas dengan paru-paru, tapi saat terbang bisa menggunakan pundi-pundi udara. Nah, untuk alat gerak dari aves ini sendiri biasanya berupa kaki dan sayap, kemudian kerangka tubuh kuat namun ringan. Nah, untuk jenis dari aves atau unggas ini banyak nih, ada contohnya burung merpati, bebek, ayam, burung unta, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Nah, untuk ciri-ciri mamalia yaitu tubuh tertutupi oleh rambut dan berdarah panas, biasanya bernapas dengan paru-paru, kemudian alat gerak berupa kaki dan berdaun telinga. Untuk contoh dari mamalia yaitu ada kanguru, singa, kambing, sapi, primata, dan lain-lainnya. Baiklah, jadi itu saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.